Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan yang Allah beri kekuatan untuk hadir pagi ini di tempat yang mulia ini, kelak juga Allah mudahkan masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Kajian pada kali ini temanya apa tadi? Membidik fadilah Ramadan sepanjang tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ramadan itu punya fadilah yang luar biasa, ya. Misalnya apa, Bu? Ramadan bulan penuh berkah. Terus apalagi, Pak? Ramadan bulan penuh ampunan dan lain-lain. Tapi sayangnya Ramadan yang penuh fadilah itu dalam setahun hanya ada satu kali, Pak, ya. Sayangnya itu. Jadi Ramadan sudah lewat. Kabar gembiranya adalah meskipun Ramadan hanya terjadi satu kali dalam satu tahun, tapi alhamdulillah fadilah Ramadan itu ternyata bisa kita bidik, bisa kita dapatkan sepanjang tahun. Jadi meskipun kita di bulan Dzulhijjah, di bulan Syawal, di bulan apapun, kita sebenarnya bisa mendapatkan fadilah Ramadan. Mau tahu caranya, Bapak Ibu? Mau? Nah, ini yang akan kita pelajari. Caranya gimana kira-kira? Untuk mendapatkan fadilah Ramadan sepanjang tahun. Caranya adalah dengan membuat satu amalan yang fadilahnya sama atau banyak kesamaan dengan fadilah Ramadan. Jadi kalau ada amalan lain di bulan lain yang fadilahnya banyak kesamaan dengan Ramadan, maka itu artinya kita bisa memperoleh fadilah Ramadan sepanjang tahun. Ada yang tahu amal apa itu? Ya. Amal itu adalah istighfar. Kedengarannya sangat sederhana, Bapak Ibu sekalian, ya. Hanya istighfar. Kok bisa fadilahnya menyamai fadilah Ramadan? Istighfar itu apa? Mohon ampunan kepada Allah. Kalimatnya macam-macam. Ada yang pendek, astagfirullah. Ya Allah, berilah saya ampunan. Ada yang sedang, astagfirullahalazim. Ada yang agak panjang, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang panjang lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya panjang. Itu namanya sayyidul istighfar. Nanti ada penjelasannya. Dan uniknya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang jelas-jelas dijamin masuk surga, Nabi yang jelas-jelas maksum, artinya bebas berbuat kesalahan,
beliau masih mengucapkan ini, masih mengamalkan istighfar. Betul Pak ya? Bahkan dalam hadis ada yang mengatakan minimalnya sehari itu Rasulullah berapa kali istighfar? 100. Bapak Ibu berapa kira-kira istighfar sehari? Berapa? 3 kali. 3 kali 5 lah ya, 15 kali. Masih kalah ya. Maksudnya orang yang dijamin surga saja 100 kali, kita yang tidak ada jaminan harusnya berapa kali? Ya sebanyak-banyaknya. Astaghfirullah. Coba kita ucapkan sama-sama ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Tadi cerita Rasul ya. Yang menarik lagi adalah amalan setelah sholat. Setelah sholat selesai kita ngapain Bu biasanya? Istighfar, betul. Jadi setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian salam lagi ke kiri, itu yang dibaca bukan hamdalah ternyata. Bukan karena kita selesai melaksanakan kewajiban, lantas kita mengucapkan hamdalah, bukan. Ternyata istighfar, itu hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah ketika selesai sholat, yang dibaca adalah istighfar 3 kali. Istighfar yang pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, terima kasih. Oke. Nah, tadi sudah sampai caranya ya. Caranya istighfar. Jadi kesimpulannya adalah ternyata istighfar itu fadilahnya banyak kesamaan dengan fadilah Ramadan. Nanti kita buktikan. Ya, tadi mati dulu. Nah, ya ini penjelasan ya bahwa Ramadan sama istighfar itu sama-sama punya fadilah yang sama. Yang pertama ya, jadi minimal ada 5 persamaan fadilah antara Ramadan dan istighfar. Ini yang pertama nih. Bahwa antara, bisa dibikin permanen itu Pak, biar nggak usah mati-mati, permanen nyala. Jadi yang pertama istighfar mendatangkan ampunan ya. Ya, tapi lainnya kurang penuh. Ya. So. Persamaan yang pertama yaitu sama-sama mendatangkan ampunan. Jadi Ramadan juga mendatangkan ampunan, istighfar juga mendatangkan ampunan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama, Ramadan mendatangkan ampunan, apa dalilnya? Ini dalilnya hadis riwayat Bukhari ya. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini masih mati Pak. Masih permanen nyala, bisa nggak? Oh, ini. Iya, screen-nya. Ramadan
mendatangkan ampunan, dalilnya tadi ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan, maka diampuninya dosa-dosa yang lalu. Kemudian ada hadis lagi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, maka diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Jadi di sini fix bahwa Ramadan itu fadilahnya dapat mendatangkan ampunan. Istighfar juga sama. Jelas istighfar itu secara bahasa artinya minta ampun. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surat Nuh ayat 10. Dikatakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah atau beristighfar kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi antara istighfar dan Ramadan punya fadilah yang sama dalam hal mendatangkan ampunan. Jadi untuk mendapatkan ampunan tidak perlu nunggu Ramadan berikutnya. Sekarang sudah bisa kita bidik, yaitu dengan banyak membaca istighfar. Kalau Bapak Ibu bertanya, istighfar mana yang sebaiknya kita baca? Istighfar yang perlu kita baca itu ada dua macam ya. Yang pertama istighfar untuk diri sendiri, yang kedua istighfar komplit untuk diri sendiri plus orang tua plus kakak adik dan teman-teman muslimin yang lain. Contoh istighfar untuk sendiri tadi, astagfirullah, astagfirullahaladzim, termasuk sayyidul istighfar tadi, Allahumma anta rabbi, itu istighfar untuk sendiri. Tapi apakah kita hanya ingin meminta istighfar untuk diri sendiri? Jawabannya tentu tidak. Kita juga perlu minta ampunan untuk diri sendiri, plus keluarga kita, kakak adik kita, ayah bunda kita, teman-teman kita. Bagaimana caranya? Surat Ibrahim. Mohon perhatikan redaksinya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini istighfar paket komplit, Pak. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya dan seluruh kaum mukminin di hari perhitungan. Jadi kalau bicara semua kaum mukminin ya termasuk kakak adik kita, tetangga kita, teman-teman kita dapat semua, Pak. Jadi jangan lupakan istighfar yang komplit ini. Setelah kita sholatkan istighfar untuk diri sendiri ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada juga redaksi lain, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Jadi ini komplit nih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini sudah sampai dalil istighfar ya. Ya. Jadi jangan lupakan istighfar yang komplit ya, Bapak Ibu ya. Bisa redaksinya? Pakai yang mana biasanya? Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini redaksi ini ada dalam surat Ibrahim. Ya. Ayatnya saya lupa, bisa dicari, Pak. Istighfar surat Ibrahim. Kalau itu nggak biasa pakai yang
Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Udah selesai. Kalau khotib Jumat, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak usah dikasih al ahya'i minhum wal amwat juga nggak apa-apa. Yang penting kalau udah walil mu'minin semua berarti. Jadi jangan lupakan istighfar yang komplit. Kemudian yang kedua, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya, baik Ramadan maupun istighfar ini sama-sama dapat mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukti yang kedua, Ramadan dan istighfar ini sama-sama dapat mendatangkan rahmat. Apa buktinya? Ya, Ramadan dapat mendatangkan rahmat, itu hadisnya sangat terkenal ya, riwayat Tobroni ini. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, di mana Allah melimpahkan berkah, menurunkan rahmat dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga hadis ini dikenal dengan Ramadan bulan penuh rahmat. Ini dalil bahwa Ramadan itu bisa mendatangkan rahmat. Nah sekarang apakah rahmat bisa kita bidik di bulan lain? Jawabannya bisa. Yaitu dengan melalui istighfar. Nah ini dalilnya. Jadi ternyata istighfar itu selain kita minta ampunan kepada Allah, ada bonusnya Pak. Tujuan utamanya kan kita mohon ampun kepada Allah. Ternyata bonusnya itu adalah mendapatkan rahmat. Nah ini dalilnya, coba perhatikan. Surat An-Naml ayat 46. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Mengapa engkau tidak beristighfar kepada Allah agar kamu dapat rahmat? Jadi ini artinya bagi yang tidak banyak beristighfar, tidak suka beristighfar, ini dipertanyakan sama Allah. Kenapa kamu tidak beristighfar? Padahal kalau mau beristighfar, maka Allah akan menurunkan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah belas kasihan. Belas kasihan dari Yang Maha Rahman, atau kasih sayang ya, kasih sayang dari Sang Maha Rahman. Itu namanya rahmat. Hujan itu termasuk rahmat atau azab? Rahmat. Kalau kebanyakan asal tidak banjir. Ini tadi bukti bahwa istighfar itu sama dengan Ramadan, sama-sama dapat mendatangkan rahmat. An-Naml ayat 46. Terus kalau Bapak Ibu bertanya, apa contoh rahmatnya ketika kita mau membaca istighfar? Contoh rahmatnya apa? Jawabannya ada dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Itu contoh nyata rahmatnya. Saya bacakan ayatnya dari ayat 10-nya ya, Nuh. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Dikatakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Dia
Maha Pengampun. Jadi surat Nuh ayat 10 adalah perintah beristighfar. Ayat 11-nya itu menjelaskan fadilahnya. Kalau kita mau beristighfar maka akan mendapatkan berbagai rahmat. Ayat 11-nya Allah janjikan yursilis samaa'a 'alaikum midror. Jika kamu mau beristighfar, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Jadi hujan itu rahmat. Apalagi rahmatnya kalau kita mau beristighfar, wa yumditkum bi amwali wa banin. Ini masih surat Nuh selanjutnya. Rahmat yang kedua adalah kita juga bisa mendatangkan harta yang banyak. Wa yumditkum bi amwal. Allah kasih kita harta yang banyak. Jadi kalau kita ada kesulitan ekonomi, ini bisa pada istighfar, ini fadilahnya bisa mendatangkan rahmat, termasuk dikasih harta yang banyak. Wabanin, dan anak-anak. Jadi ada kisah orang yang nggak punya anak, kemudian disuruh baca istighfar, nanti akan dapat anak. Nanti ada ceritanya nanti. Kemudian masih dalam surat Nuh ayat 12-nya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Dan Allah jadikan kebun-kebun dan sungai untuk pengairannya. Maksudnya biar orang yang berbisnis dalam perkebunan, dia kebunnya tidak tandus. Itu rahmat. Subhanallah. Jadi tidak hanya Ramadan saja yang dapat mendatangkan rahmat, ternyata istighfar juga bisa mendatangkan rahmat. Nah ini ya, ini surat Nuh ayat 10-12. Tadi sudah saya bacakan. Kesimpulannya, Ramadan mendatangkan rahmat, itu dalilnya hadis riwayat Tobroni. Sedangkan istighfar dapat mendatangkan rahmat, dalilnya An-Naml 46, dan buktinya di surat Nuh ayat 10-12. Kemudian yang ketiga dan yang keempat. Jadi kita sudah membahas dua persamaan ya. Yang pertama sama-sama mendatangkan ampunan, yang kedua sama-sama mendatangkan rahmat. Yang ketiga dan yang keempat ya, ini jadi satu karena satu paket ini biasanya. Bahwa antara Ramadan dan istighfar itu sama-sama dapat mendatangkan solusi dan rizki. Apa itu solusi? Jalan keluar. Jadi kalau kita punya persoalan, punya masalah, punya problem, itu dapat solusi. Ya. Untuk Ramadan dapat mendatangkan solusi, ini dalilnya Al-Baqarah 183 ya. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dengan berpuasa di bulan Ramadan, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Dan apa manfaat takwa? Ini dijelaskan dalam surat At-Tolak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya diberi jalan keluar dan diberi rizki yang tiada disangka-sangka. Jadi ini fadilah Ramadan luar biasa, Pak. Kita menjadi orang yang bertakwa dan difasilitasi apa tadi? Solusi dan rizki yang tak terduga. Rizki yang tak terduga itu rizki yang luar biasa, Pak.
Tidak disangka-sangka datangnya dan tidak disangka-sangka macamnya, tidak disangka-sangka jumlahnya. Jadi wow. Mau Bapak Ibu? Nah ini tidak usah nunggu Ramadan. Karena ternyata istighfar pun juga dapat mendatangkan solusi dan rizki. Coba perhatikan dalilnya. Hadisnya riwayat Ahmad. Man aksarol istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini hadis yang membuktikan bahwa istighfar pun dapat mendatangkan solusi dan rizki. Hadis itu artinya barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah berikan kelapangan dari kegundahannya. Allah berikan jalan keluar dari segala kesusahannya atau solusi. Dan Allah berikan rizki yang tak terduga. Sama dengan Ramadan kan? Cuman beda redaksi. Kalau dalam Ramadan itu At-Tolak tadi ya, At-Tolak ayat 2-3. Yaj'allahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dalam hadis ini warazaqahu ya min haitsu la yahtasib. Artinya sama. Mendapatkan rizki dan solusi. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi tentang istighfar dapat mendatangkan solusi dan rizki, riwayat siapa tadi? Ahmad ya. Hadis riwayat Imam Ahmad atau Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Yang menarik adalah si perawi ini, Imam Ahmad ini ya, ini menyaksikan secara langsung, melihat dengan mata kepala sendiri, contoh orang yang banyak istighfar dikasih solusi dan rizki. Saya ulang lagi, Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini, hadis tentang fadilah istighfar ya, itu dikasih rezeki lah bisa dibilang, untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri contoh orang yang banyak istighfar dan dikasih solusi sama rizki. Ini ada kisahnya, kisahnya masyhur, populer kisahnya. Terjadi abad 8 ya, bahwa Imam Ahmad ini atau Imam Hambali tinggal di mana? Baghdad, Irak. Di usianya yang sudah sepuh, tiba-tiba dia ingin pergi ke Basrah yang jaraknya kurang lebih 500 km. Tidak ada undangan, tidak ada acara, tidak ada hajat, tidak ada kepentingan apapun, tiba-tiba pengen pergi ke Basrah. Jarak 500 km, Bapak Ibu sekalian. Maka karena keinginannya sangat kuat, beliau datang ke Basrah. Singkat cerita, sampai di sana, dia sholat isya di masjid, kemudian istirahat baring-baring di dalam ruangan masjid. Tapi kemudian diusir oleh marbotnya, Pak. Rupanya marbotnya tidak tahu bahwa tamunya itu adalah Imam Ahmad. Mungkin kenal ya, tapi tidak tahu wajahnya. Kenapa bisa begitu? Dulu belum ada Instagram, jadi nggak tahu wajahnya ya. Diusir Imam Ahmad itu dari dalam ruangan masjid. Kemudian dia keluar sampai di teras, merasa sudah di luar masjid, berada di teras, akhirnya dia istirahat di teras.
Kemudian sama Marbot juga diusir lagi. Wahai Tuan, Anda juga nggak boleh di sini. Nggak boleh, katanya. Karena Imam Ahmad kan penampakannya sudah sepuh dan lusuh ya, sudah tua gitu. Jadi kayaknya kayak nggak pantas begitu. Kayak gembel lah ya, mohon maaf ini. Tapi Imam Ahmad saking tawadunya tidak mengatakan siapa beliau. Tidak mengatakan saya ini ulama besar, tidak mengatakan begitu. Saya ini Ahmad bin Hambal, tidak mengatakan begitu. Kalau saja si Marbot tahu bahwa tamunya itu Ahmad bin Hambal, mungkin perlakuannya tidak seperti itu. Setelah didorong-dorong keluar jalan, kemudian dari jauh ada tukang roti memanggil, wahai Tuan, mampirlah di kubung saya, kira-kira begitulah bahasanya. Anda bisa beristirahat di tempat saya. Kemudian Imam Ahmad pun menuju ke tempatnya tukang roti dan beristirahat di sana. Yang menarik adalah pada saat Imam Ahmad bin Hambal beristirahat di tempatnya tukang roti, melihat tingkah laku tukang roti itu terlihat tidak seperti biasa, Pak. Aneh. Jadi tukang roti itu setiap gerak-geriknya selalu dibarengi dengan istighfar. Barangkali ilustrasinya seperti ini ya. Karena beliau tukang roti kan, ambil tepung, astagfirullah. Mengaduk adonan, astagfirullah. Mecah telur, astagfirullah. Manggang roti, astagfirullah. Terus membaca istighfar. Sehingga Imam Ahmad heran. Kemudian dia bertanya, wahai Tuan, sudah berapa lama engkau mendawamkan istighfar seperti ini? Sudah 30 tahun lah kurang lebih, semenjak saya tinggal di sini. Kemudian ditanya lagi, lantas apa faedah yang Anda dapatkan dengan selalu membaca istighfar ini? Kemudian dijawab oleh tukang roti, kalau saya punya hajat, saya punya masalah, kemudian saya minta kepada Allah, maka Allah selalu mengabulkan doa saya. Ini kan berarti solusi, Pak ya. Punya masalah, punya hajat, minta kepada Allah, dikasih. Itu kan artinya solusi. Itu di situ Imam Ahmad sudah tek, wah ini benar ini hadisnya nih. Terbukti lah. Tapi kemudian si tukang roti tadi melanjutkan pembicaraannya. Tapi sebenarnya masih ada satu keinginan saya yang sampai hari ini belum terkabul. Kemudian ditanya sama imam, kalau boleh tahu keinginan apakah itu yang sampai sekarang belum terkabul. Kemudian dijawab oleh tukang roti itu, sebenarnya saya sudah lama ingin bertemu ulama besar negeri ini yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Dia nggak tahu bahwa tamunya itu adalah Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad dengan merinding dan bertakbir Allahu Akbar. Rupanya saya jauh-jauh dari Baghdad ke Basrah, tanpa angin, tanpa hujan, tanpa hajat. Rupanya berkat istighfarmu. Wahai. Jadi Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini dengan mata kepala sendiri membuktikan atau melihat contohnya. Orang yang banyak beristighfar mendapatkan solusi. Karena kata si tukang roti itu, setiap saya punya hajat, setiap saya punya masalah, saya minta kepada Allah, Allah berikan. Kemudian dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu tidak hanya uang ya. Bertemu dengan ulama besar itu juga rezeki yang luar biasa. Coba bayangkan, rezekinya itu bertemu dengan ulama besar tingkat internasional ya. Di tempatnya sendiri. Ini kan benar-benar warasakohu min haitsu la yahtasib. Mungkin kalau
kita sebagai Imam Ahmad, kita akan bilang begini, itu hadis gue itu. Terbukti sampai dia bertakbir dan merinding, Allah Akbar, rupanya saya jauh-jauh dari Baghdad ke Basrah tanpa hajat, tanpa apapun, rupanya berkat istighfar. Subhanallah. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap orang pasti punya masalah. Setuju nggak? Setuju. Jadi bukan hanya monopoli segolongan orang ya. Orang miskin punya masalah, orang kaya juga punya masalah. Orang biasa punya masalah, pejabat tinggi juga punya masalah. Rakyat jelata punya masalah, raja juga punya masalah. Setuju nggak, Bu? Setuju, Pak? Jadi semuanya punya masalah. Tapi yang tidak semua orang punya adalah solusinya. Jelas sampai di sini ya? Semua orang punya masalah, tapi ternyata tidak punya solusi. Tidak semua orang diberikan solusinya. Siapa yang diberi solusi? Satu, orang yang bertakwa. Tadi ayatnya At-Tolak ayat 2-3. Dua, orang yang beristighfar. Hadis riwayat Ahmad. Jadi mulai sekarang kalau kita punya masalah itu beristighfar, karena istighfar itu solusi. Nah, kembali kepada surat Nuh ayat 10-12. Tadi kan di awal saya bacakan sebagai contoh rahmat ya. Jadi barang siapa yang membaca istighfar itu Allah akan beri rahmat. Contohnya hujan, harta, anak, dan perkebunan yang subur. Ternyata ayat ini juga bisa dicontohkan untuk solusi. Maksudnya contoh untuk solusi ya. Begini kisahnya. Imam Hasan Basri, pernah dengar? Ini ulama yang luar biasa tawadhu ya. Suatu ketika kedatangan 4 orang tamu dari tempat yang berbeda. Orang pertama datang dan mengeluh, "Wahai Syekh, di negeri saya sedang dilanda kekeringan karena sudah lama tidak turun hujan." Kemudian oleh imam dibilang, coba kamu banyak beristighfar. Kemudian ada orang lain datang lagi dari tempat yang berbeda dengan keluhan yang berbeda. Wahai Syekh, saya sudah lama menikah, tapi hingga saat ini belum dikaruniai anak. Oleh Syekh dijawab, banyak beristighfar. Orang ketiga datang, mengeluh karena dia kekurangan harta. Maksudnya miskin lah. Dilanda kesulitan ekonomi. Wahai Syekh, saya sekarang sedang dilanda kesulitan ekonomi, kekurangan harta. Apa jawab Syekh? Banyak-banyaklah beristighfar. Orang yang keempat datang, dia seorang bisnismen, bisnis perkebunan. Kalau sebelumnya kan orang miskin ya. Nah, sebenarnya orang kaya nih yang terakhir datang. Dia pebisnis dalam bidang perkebunan. Tapi dia mengeluh, wahai Syekh, ini kebun saya akhir-akhir ini tidak bisa ditanam karena tandus. Sehingga tidak bisa ditanam dan tidak bisa menghasilkan. Kita rugi banyak nih. Oleh Syekh dijawab, banyak-banyaklah beristighfar. Nah, orang yang melihat fenomena ini kemudian bertanya kepada Syekh Imam Hasan al-Basri, wahai Syekh,
Ada 4 orang datang dari tempat yang berbeda dengan masalah yang berbeda-beda. Tapi kenapa Anda menjawab satu solusi saja, yaitu istighfar untuk masalah yang berbeda-beda? Apa jawab imam? Jawabannya ini, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Fakultus tafiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midror wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Syekh kemudian membaca surat ini. Ini satu istighfar untuk 4 solusi. Yursilis sama alaikum midroro. Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Itu untuk orang yang pertama, yang mengeluh negerinya lagi dilanda kekeringan. Wa yumditkum bi amwal, itu untuk orang yang ketiga, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Wa banin, kan wa yumditkum bi amwal wa banin. Wa banin itu maksudnya dan anak-anak, dikasih anak. Itu untuk orang yang kedua, yang mengeluh sudah lama berumah tangga tapi tidak punya anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo, dan Allah berikan kebun dan sungai-sungainya, maksudnya untuk pengairannya. Ini solusi untuk bisnismen yang di perkebunan tadi, orang yang keempat. Subhanallah. Jadi Ramadan dan istighfar itu the real is solution. Rizki dan solusi. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Coba kita praktekkan lagi nih. Astaghfirullahalazim. 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 Terakhir, ya ini ringkasannya ya. Jadi Ramadan dapat memberikan solusi dan rizki. Dalilnya surat Al-Baqarah 183 dan At-Tolak 2-3. Istighfar dapat mendatangkan solusi dan rizki. Dalilnya hadis riwayat Ahmad plus Nuh ya. Tadi sebenarnya Nuh juga masuk sini juga solusi ini. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Sekarang bisa ditambahkan. Silakan. Terakhir yang nomor 5. Ini puncaknya ya. Jadi antara Ramadan dan istighfar itu sama-sama dapat mendatangkan ridha Allah agar kita masuk surga. Bukti bahwa Ramadan dapat memasukkan kita ke surga ini Al-Baqarah 183 yang la'allakum tattaqun. Jadi dengan berpuasa di bulan Ramadan kita akan menjadi takwa. Terus setelah takwa kita dikasih apa? Jawabannya Al-Hijr 45 ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyur. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kelak masuk surga yang banyak mata air. Jadi kalau surat Al-Baqarah 183 plus Al-Hijr 45, maka dengan Ramadan kita menjadi takwa, dengan takwa kita masuk surga insya Allah. Lantas bagaimana dengan istighfar bisa juga mengantar kita ke surga? Ini dalilnya banyak kan Pak. Yang pertama riwayat Bukhari. Ini kelihatannya sepele ya, tapi ini riwayat Bukhari. Jadi harus benar-benar kita perhatikan nih. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan
di siang hari. Jika dia meninggal sebelum sore hari di hari itu, maka niscaya dia menjadi penghuni surga. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan di malam hari, kemudian dia meninggal sebelum pagi hari, maka dia juga termasuk ahli surga. Subhanallah. Jadi jangan lupakan Sayyidul Istighfar. Sudah hafal Bapak Ibu sekalian? Kalau belum hafal harus dihafalkan ya. PR nih. Yang tadi redaksinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang ya. Udah hafal semua? Ini harus hafal. Karena ini gerbang surga di sini. Mungkin ada pertanyaan. Kok semudah itu ya baca Sayyidul Istighfar bisa masuk surga? Jawabannya tunggu dulu. Ngucapinya memang gampang, tapi tadi ada persyaratannya dengan penuh keyakinan. Apa yang harus diyakini? Jadi ternyata dalam Sayyidul Istighfar itu selain minta ampunan, itu ada kalimat tauhidnya, Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nah, ini kalimat tauhidnya. La ilaha illa anta itu tiada Tuhan selain engkau, selain Allah maksudnya. Dan meyakini kalimat ini, mengamalkan kalimat ini itu tidak mudah. Makanya kalau bisa berarti masuk surga. Coba perhatikan. La ilaha illa anta atau la ilaha illallah ini, kalimat tauhid itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu maknanya luas. Yang disembah, yang dimuliakan, yang dipentingkan, ya, yang ditakuti, dan lain-lain. Jadi kalau tiada Tuhan selain Allah, berarti tiada yang disembah selain Allah. Tiada yang ditakuti selain Allah. Tiada yang dipentingkan selain Allah. Maksudnya kita boleh mementingkan yang lain, tapi tidak boleh melebihi pentingnya dia daripada Allah. Kita boleh takut kepada yang lain, manusiawi kan? Tapi takutnya kita kepada yang lain tidak boleh lebih takut ketimbang takutnya kepada Allah. Ini namanya la ilaha illallah. Kita boleh mementingkan yang lain, tapi pentingnya kepada yang lain tidak boleh melebihi pentingnya kita kepada Allah. Ini contoh soal. Apabila ini sekarang kan lagi tren sepak bola kan ya. Bapak sebagai penggemar sepak bola atau bulu tangkis lah. Lagi enak-enaknya main di lapangan. Tiba-tiba dari Al-Barokah ada suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira main bulu tangkisnya jalan terus atau berhenti, Pak? Jalan terus. Berarti jujur ya. Kalau kita lagi belanja, kita lagi bulu tangkis, kita lagi main game, ada panggilan dari Allah, tapi kita tetap main bulu tangkis, itu artinya bulu tangkis lebih penting daripada Allah. Sepak bola lebih penting daripada Allah. Dibela-belain sampai sholat subuhnya telat. Betul? Nah ini Pak, kalimat tauhid itu tidak mudah. Jadi ini rasional sekali ini hadis ini nih, bahwa barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan, minimal berapa dalam sehari? 2 kali. Kita jaga itu. Jaga ampunan kita dan tauhid kita dengan Sayyidul Istighfar. Maka pantas
orang yang menjaga kalimat tauhid dan orang yang menjaga istighfar itu adalah calon penghuni surga. Bahkan dalam surat Az-Zariyat ayat 18 ya, ini disebutkan bahwa ciri penghuni surga adalah orang yang beristighfar. Jadi bisa dibaca mulai surat Az-Zariyat ayat 15, Bapak Ibu sekalian. Yang mencatat ya, bisa dibaca dari ayat 15. Di ayat 15 diceritakan itu ada orang yang masuk surga, ciri-cirinya adalah orang yang suka berbuat baik di masa hidupnya dan lain-lain. Terus kemudian ini, wabil ashari yastaghfiru, dan orang yang beristighfar di akhir malam. Akhir malam itu jam berapa, Bu? Bukan jam 11, jam 12, bukan. Menjelang subuh. Nah, yang dimaksud akhir malam itu sepertiga malam terakhir. Jadi menjelang subuh, itu kalau dalam Islam, itu masih malam. Ya. Kalau di TV sudah selamat pagi kan. Wabil ashari, itu maksudnya sepertiga malam terakhir. Ada yang menerjemahkan di waktu sahur. Jadi sahur itu dimensinya adalah waktu ya, bukan makan, Pak. Jadi sahur itu bukan kata kerja, bukan makan, bukan makan sahur, bukan. Ashar itu, sahur itu adalah dimensinya waktu, yang artinya kalau di tafsir ini, di terjemahan akhir malam. Dan orang-orang yang beristighfar di akhir malam. Jadi ini menegaskan bahwa istighfar perlu diperbanyak, wabil khusus di sepertiga malam, akhir malam. Sebab ada yang salah sangka nih, akhir malam itu jam 11 gitu, karena kalau jam 12.01 sudah pagi gitu kan. Jadi akhir malam jam 3 ke atas lah, menjelang subuh ya. Oke, yang terakhir, ini terakhir ya, jadi udah pas ini waktunya nih, suruh nanti sholat suruh. Bapak Ibu yang saya hormati, istighfar tadi artinya apa? Minta ampun kepada Allah. Kalau Allah sudah mengampuni kita, berarti dosanya hilang, ya kan? Kalau dosanya hilang, nanti kalau ditimbang dengan amal baiknya, mana yang lebih berat? Amal baiknya kan? Karena dosanya sudah diampuni oleh istighfar. Bapak Ibu percaya hari kiamat kan? Percaya amalnya mau ditimbang, namanya yaumul hisab atau yaumul wazn. Dan di yaumul wazn itu hari penimbangan, maka yang berlaku ayat ini nih. Surat Al-Qari'ah ayat 6. Ada yang tahu bunyinya? Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi izatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia masuk surga yang memuaskan. Kenapa berat timbangan kebaikannya? Karena dosa-dosanya sudah dihapus oleh istighfar. Jadi istighfar itu jalan menuju surga. Ramadan juga jalan menuju surga. Untungnya istighfar bisa kapan saja ya. Jadi tidak usah nunggu Ramadan untuk berjuang menuju surga. Jadi kesimpulannya, Ramadan dapat menuju surga, Al-Baqarah 183 dan Al-Hijr 45 ya. Kemudian istighfar bisa menuju surga karena dalil hadis Bukhari Az-Zariyat 18, Al-Qari'ah 6 sampai 7. Sebelum ringkasan, ini perlu dibuka tanya jawab Pak Ketua DKM, bagus. Sudah siang ya, alhamdulillah. Yang penting pelaksanaannya ya. Jadi konkretnya begini Bu, disuruh banyak istighfar biar kita nggak terasa ya. Ini bapak-bapak yang rumahnya 100 meter, itu berarti sekali ke masjid
itu dapat istighfar 200. 100 meter kan berarti 2 langkah kali, 1 langkahnya kan kurang lebih setengah meter ya. Jadi satu istighfarnya itu begini nih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi langkah kanan maju asta, langkah kiri maju firullah. Jangan disekalikan Pak, jangan astagfirullah, astagfirullah, terlalu cepat ya. Jadi astagfirullah, astagfirullah. Ini langkah kita diselingi itu. Bapak rumahnya 100 meter, sekali ke masjid dapat 200 istighfar bolak-balik kan. 5 waktu berarti sudah 1000. Masya Allah. Dan kalau bisa ya tidak hanya langkah saja. Yang suka goes, astagfirullah, astagfirullah. Yang suka bulu tangkis, astagfirullah, astagfirullah. Ibu juga sama, nyapu, astagfirullah, astagfirullah. Goreng, astagfirullah. Ini nasihat untuk pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu beristighfar, untuk membidik fadilah Ramadan sepanjang tahun. Bukti-buktinya sudah valid dan sudah dibuktikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tinggal kita sendiri yang membuktikannya. Gampang Bu ya? Amin ya robbal alamin. Ini ringkasannya ini. Kalau mau PDF-nya silahkan hubungi Pak Ketua DKM, Pak Ustadz Agus. Silahkan bisa di-share Pak ya. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.